Ada lagi yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Ali Penasian. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Biasanya jenis pohon apa yang dijadikan cakaran? Seperti kulit pohonnya yang kasar dan halus, terus getahnya yang kayak gimana tetap getah pohonnya. Nah, terus yang kedua, apakah tempat feses si macan akan tetap di situ saja? Terima kasih. Untuk pengalaman saya, beberapa jenis pohon yang digunakan tempat cakaran biasanya kulitnya agak tebal, kemudian permukaannya kulitnya halus atau tidak cenderung kasar dan cenderung tidak bergetah. Ini yang saya jumpai. Kalau yang di Merbetiri ini pohon berasan, nama lokalnya pohon berasan, tapi nama ilmiahnya belum tahu. Kemudian ada lagi ini nama pohonnya belum tahu, tapi kebanyakan kebetulan di vegetasi bambu ada satu pohon yang anomali. Ada pohon besar ini, biasanya pohon ini akan dia pakai juga untuk cakar, meskipun agak sedikit bergetah. Kalau pohon beringin atau jenis ara itu jarang, kecuali bekas manjat, biasanya kelihatan. Kalau manjat tinggi itu macan tutul, kalau macan loreng dia tidak manjat. Kalau ini rata-rata berkayu keras. Ini yang dirau itu juga pohonnya berkayu keras, tapi bukan pohon beringin. Kemudian ini di Merbetiri juga pohon keras. Ini di Merbetiri, ini di Merbetiri. Kalau ini di Ragunan kan pohon yang ada di dalam kebun binatang. Cakarannya meskipun tinggi, tapi pohonnya kecil. Ini jenis pohonnya semacam ini, tidak bergetah. Kemudian ini dari pohon itu kayu kenanga yang dipakai untuk cakaran. Kalau kotoran biasanya menetap di satu tempat. Ini tidak ada contohnya. Tapi di presentasi saya itu ini yang cakaran kotoran itu dia menetap kayak kita beristilah kemarin itu kayak WC-nya. Jadi ketika dia buang kotoran di situ, jarak 1 meter 2 meter dia akan buang lagi kotoran di situ kalau lewat. Ini saya ambil contohnya. Nah ini kita kasih tanda karena kotoran itu hampir mengumpul dalam jarak yang dekat di kanan kiri. Jadi jaraknya kalau nggak di kanan, ini bentuk kotorannya, ini di kiri. Demikian juga ada kotoran lama, fragmennya sudah sedikit, ada kotoran baru, itu tempatnya mengumpul. Makanya ini kita kasih tanda, ini ada tulisannya sebenarnya, tapi nggak kelihatan ya. Ini yang sangat lama di sini, sudah hampir terurai. Ini yang paling baru, ini sudah mulai lembek gitu. Jadi nanti kalau kita melewati jalan setapak, kita mencium aromanya, kita bisa lihat kanan kiri, di situ akan mengumpul. Kalau tidak kita bersihkan, di situ mengumpul kotorannya. Ada pula yang di tepi sungai. Di tepi sungai ini batu-batu sungai, di tepinya itu dia juga buang kotoran. Ini. Ini sejak. Ada lagi? Ya, boleh. Pada saat Bapak mencari informasi tentang mamalia tersebut, misalkan harimau, pernah nggak Bapak menemukan langsung si harimau tersebut ketika di perjalanan? Nah, misalkan ada lagi pertanyaan nih Pak, misalkan kita atau siapapun lagi berjalan di hutan, kita itu ketemu dengan harimau. Nah, untuk misalkan dia menyerang, apa yang harus kita lakukan sebagai untuk protek Pak, supaya kita tahu. Terima kasih Pak. Ini beberapa contoh kiriman dari teman yang ketemu harimau.
gambarnya kecil ya, karena lewat internet ya. Ada yang langsung difoto karena dia berani. Sebagian besar dia menghindar. Tapi secara umum harimau maupun macan itu mempunyai sifat yang elusif. Elusif itu dia cenderung menghindari manusia atau pemalu. Ketika dia mencium bau aroma kita, dia akan menghindar. 90% macam itu. Ya, kecuali misalnya hujan ataupun arah angin, misalnya arah angin dari sana, dia dari depan, kita dari sini, bisa juga berpapasan. Tapi selama ini saya belum pernah. Yang saya pernah hanya suaranya saja. Kalau ini gambaran juga foto yang dilakukan teman mahasiswa, yang ketika ketemu macan, dia memotret, kemudian dia lari. Ini jadi foto ini. Tapi bagus instingnya. Hampir 80% yang meskipun peneliti gunung sudah sering ke hutan ketemu, hanya melihat saja, tidak sempat memotret. Dia terpesona. Nah, untuk ketika kita takut atau bagaimana, pesan dari teman-teman yang saya belajar ke mereka, kalau kita ketemu kita jangan langsung lari. Kita harus, kalau kita takut kita harus mundur pelan-pelan. Kalaupun kita mundur misalnya, kita tetap menghadap ke dia, cuman kita mendekati pohon. Barangkali di kanan kiri ada temannya yang lain. Makanya kalau di habitat harimau kita minimal berdua. Terus kemudian satu orang membawa senjata, misalnya golok, itu kita bisa bawa. Terus itu tadi, karena sifat alaminya, ketika kita lari, kita panik, kita lari, dia melihat tengkuk kita, dia sebenarnya tidak menyerang orang, tapi instingnya, nalurinya ketika melihat tengkuk, dia cenderung melemahkan. Makanya dia akan mengejar. Makanya kalau ketemu, ini nasihat-nasihat dari warga lokal di sekitar habitat harimau maupun macan, kita tidak boleh membelakangi dia langsung lari, tapi kita meskipun lari kita mundur dulu, sampai nggak kelihatan kita bisa pergi. Tapi selama ini alhamdulillah belum pernah ketemu langsung, padahal ingin. Tadi apalagi selain itu tentang ikut pertanyaan. Udah. Ya. Dalam perkawinannya, nama saya Agustinus dari angkatan 1. Masih 2017. Ya. Dalam seri pasangannya, apakah harimau termasuk hewan setia? Terus dalam masa kawinnya biasanya pada bulan apa saja? Nah, kalau masa kawinnya bulan apa, ini belum ada penelitian yang detail yang di alam, karena masih sedikit penelitian itu. Kemudian untuk setia, dia bukan tipe yang satu betina satu jantan, dan semacam itu. Tapi dalam satu habitatnya itu ada bisa 1 atau 2 betina. Tapi tergantung betina mana yang siap dia kawinin. Jadi tidak tergantung pada kesetiaan seperti elang semacam itu, enggak, atau seperti oa, pasangan sejati semacam itu, enggak. Karena setiap ketemu itu akan dioptimalkan untuk kalau makanya ada cerita misalnya satu betina yang mengasuh anaknya, ketika anaknya itu dihasilkan dari pejantan yang lain, dia akan membunuh anaknya itu supaya betinanya cepat lagi untuk bisa dibuahi semacam itu. Jadi dia sifatnya apa ya? Ketika itu anaknya dia akan ikut mengasuh, tapi kalau itu dari pejantan yang lain, dia cenderung akan membunuhnya. Dia nggak mau jadi bapak tiri, dia harus jadi bapak asli semacam itu. Ini belum lupa ada sedikit contoh gambaran kalau misalnya kita wawancara dengan warga. Contohnya besar orang yang goreng itu besar tetap berapa orang? 4 orang takut juga itu orang perempuan sama itu ya. Oke, ada lakinya ya ada laki-lakinya laki-lakinya perempuan semua gitu kan.
Ada laki-lakinya satu. Jam berapa itu? Ya, jam berapa? Jam 1 jam 2 itulah. Itu sudah 3 hari kita orang. Tanyakan nanti sama Pak Jadiman itu. Jadiman dia di rumahnya kan mau nanya ke pemberian presiden ke rumahnya satu yang nanti dia besar. Itu nanti tanya ke apa? Goreng itu, yang goreng. Bukan tetap bukan yang goreng itu rodanya lah istilahnya. Jadi rodanya. Iya, rodanya itu banyak juga rodanya. Kalau bahasa Jawanya itu goreng. Mengasap itu yang goreng. Banyak tempat-tempat itu. Bukan yang Nah, itu contoh karena saya nggak bisa bahasa Sunda, jadi saya bertanyanya pakai bahasa Indonesia, dijawab lagi bahasa Indonesia juga. Ada contoh yang lebih lama tapi waktunya sudah mau habis. Kalau yang master case berarti udah bisa ya, ketika teman-teman praktek bisa toh? Teorinya semacam ini, ketika kita menemukan jejak, kita kasih list di kanan kirinya itu, bisa pakai kayu, bisa pakai apa saja untuk membuat list. Terus kemudian serbuk gip itu kita aduk, pakai bisa botol aqua ini kita segar, kemudian kita kasih air. Nah nanti tergantung pengalaman, jangan sampai terlalu pekat dan jangan terlalu encer. Kalau encer nanti lama membentuknya. Kira-kira kalis itu apa? Kayak adonan itu kalis, kemudian kita masukkan. Ini biasanya berarti kita melihatnya dari bawah ini sebenarnya. Nah setelah itu kita tuangkan penuh, kita tutup sampai tepi-tepinya itu. Setelah itu biasanya sebelum kering, ini kita tuliskan timnya yang mencetak siapa atau nama yang mencetak misalnya. Nanti misalnya Mas Ferry ya. Ferry, misalnya Mas Ferry. Misalnya tanggal berapa? 17, 12, 17. Misalnya tanggal 17 bulan 12 tahun 17. Terus lokasinya di mana? Yang kita rekam di sini misalnya di Bahor misalnya itu. Terus misalnya kalau kita sudah tahu, kita tulis macam betul. Kalau misalnya belum tahu, tidak usah ditulis nggak apa-apa. Jadi contohnya gambarannya semacam itu. Kalau bentuk-bentuknya semacam ini. Ini contoh jejak yang kita temukan langsung di alam. Jadi ini jejak macam Sumatera kalau ini. Di tanah berpasir. Nanti tanahnya bisa kita lihat apakah tanah berpasir, apakah tanah lempung. Ini tanah pasir. Kemudian sebelum kita cetak gip ini, sebaiknya diukur dulu atau difoto lebarnya berapa, kemudian diukur dari atas ini sampai ke cekungan ini, terus dari sisi tepi jarinya ke tepi jari itu ukurannya. Atau kalau mau detail, yang lebar tengahnya ini diukur dari sisi yang terluar ini dengan terluar, kemudian sisi atas ini ke dalam, seperti contoh sketsa. Nah, setelah kita coba dokumentasikan semacam ini, baru kita cetak. Tepinya ini kita pasang list, kemudian kita cetak, nanti hasilnya bisa semacam ini. Nah, ini contoh-contoh yang kita cetak pakai gip, jadi tonjolan-tonjolan jarinya itu kelihatan. Kemudian ada lagi yang bagus, ini yang dari ujung kulon bisa kelihatan besarnya, diameternya 15 kali 14, jadi ininya kelihatan. Dan ini karena dia langsung cetak, biasanya terbatas dia. Kalau yang bagus, usahakan semua jarinya ini tertutup. Kalau yang ini kan ada rongga di sini. Ini nanti kalau kita bawa mobil, biasanya kalau kita ekspedisi kan bisa sampai 15 hari di dalam hutan. Kalau hari keempat kita sudah nemu, ininya kita tidak kuat, nanti bisa patah. Kalau ininya tidak tebal, misalnya 2 cm, 3 cm itu, ini bisa patah. Kalau kita bawa pergerakan sebelum kita keluar. Nah, untuk mengamankan, biasanya setelah kita cetak ini, kalau misalnya belum kering, kita misalnya ngecamp itu, kita taruh waktu kita masak air atau apa di atasnya itu supaya kering. Kemudian dalam membawanya bisa kita bungkus
bisa pakai kain kita atau pakai daun-daun supaya apa? Supaya tidak ketika ketekan di waktu kita packing ya nggak patah, karena ini juga sangat penting. Ini sudah merupakan sebuah bukti bahwa ada hewan itu di kawasan ini. Misalnya di pembarisan kita nemu jejaknya, sebelum kita menemukan foto-foto tadi kita sudah bisa bahwa di pembarisan itu ada kerut atau ada maung hidungnya, hidung semacam itu. Ini untuk plaster cast. Mungkin bisa berpraktek dengan kakak-kakak seniornya di depan, bisa kan mudah loh, ini hanya keseringan saja nanti untuk melakukan. Dan jejak di alam tidak harus sempurna semacam ini, bisa juga tipis, bisa juga hanya jejak jarinya ketika yang diinjak ini adalah batu, kemudian dia menginjak tanah lempung di depannya, maka yang tercetak bisa jari-jarinya. Seperti yang besar tadi yang tercetak lebih banyak ke jari-jarinya, atau pas dia melompat, maka yang ditekan adalah jari-jari kukunya, semacam itu. Ini juga jejak yang tercetak waktu kita jumpai bentuknya itu bagus, terlihat kalau jejak, tapi setelah kita cetak yang terjadi semacam ini, jadi hampir tidak berbentuk seperti jejak. Nah, jejak kalau bagus nanti kita bisa duplikasinya. Misalnya kita siapkan tanah lempung, tanah sawah itu yang tidak lembek dan tidak keras, nanti kita masukkan ini ke dalamnya, terus kita angkat. Nah, nanti yang itu kita buat cetakan gipsnya, jadi nanti kita punya duplikatnya supaya aman. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, duplikat yang kita cetak itu, teman-teman kalau berinteraksi yang pecinta alam itu kan bisa membuat apa, poin untuk panjat dinding itu. Nah, komposisinya pakai itu, pakai kayak enzim sama fiber sama pasir itu, nanti lebih awet. Tapi pengalaman 20 tahun masih bagus yang jejak ini. Kalau tebal, kalau yang tipis bisa patah, beberapa patah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.